apa? Khaliqun nas mukhalatan in muttum ma'aha bakaw alaikum wa in ishtum hannu. Diri katakan, berperilakulah dan berbaurlah kalian dengan manusia sedemikian perbauran sehingga jika seandainya kalian mati, maka mereka akan menangisi kalian. Dan jika kalian hidup, maka mereka akan berbondong-bondong dengan rasa cinta menghampiri kalian. Pada hikmah yang ke-10, Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam hendak mengajarkan kepada kita bagaimana caranya berperilaku dan bertingkah, serta bagaimana caranya kita berbaur dengan masyarakat. Yani ketika kita ini sebagai manusia yang tidak bisa hidup sendiri, bagaimana dulu Rumahtum mungkin sekalipun di SMP mungkin sudah dipelajari, di SMA juga dipelajari, dikatakan bahwa manusia ini adalah makhluk madani. Makhluk madani maksudnya apa? Yakni apa makhluk madani? Makhluk madani yakni makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Dan ini pun sesuai dengan fitrah manusia. Kenapa sesuai dengan fitrah manusia? Karena fitrah manusia adalah makhluk yang lemah. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Manusia diciptakan dalam keadaan kurang. Manusia diciptakan dalam keadaan tidak sempurna. Nah, karena kelemahannya, karena kekurangannya, serta karena ketidaksempurnaannya, maka manusia saling membutuhkan satu sama lain. Sebagaimana kalau misalnya antum ini sakit dan antum sekalipun adalah dokter. Sekalipun antum adalah dokter, lalu antum sakit. Terus mau nyuntik di bagian belakang. Lah gimana coba kalau nggak minta tolong orang lain? Padahal dokter. Okay. Yang kedua, antum tukang potong rambut. Tukang pangkas rambut. Lalu mau motong rambut yang bagian belakang, gimana kalau coba nggak minta tolong sama orang lain? Itu baru contoh-contoh yang ya. Antum anggaplah pinter masak, jago masak, jago masak. Ibu-ibunya jago masak, top sudah, rasanya super sudah, tidak ada yang nyalat. Lalu misalnya ibunya lagi sakit flu. Kalau nyicipin makanan, nggak terasa rasanya kurang garam kah, kurang gula kah, kurang kecap kah, kurang saus kah, kurang lada. Walhasil nggak bisa mengecap dengan benar. Sekalipun jago masak sudah super, sudah nomor 1. Tapi lagi sakit, akhirnya minta tolong lidah suami. Bang, coba tolong dong cicipin nih, apa yang kurang, garam kurang, gula kurang,
fulan kurang fulanah kurang. Artinya secara akal mudah, yakni secara bagi dapat dipahami bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Dikatakan al-insanu madaniyut tabah. Manusia itu adalah makhluk yang ijtimai, adalah makhluk yang bersosial, tidak bisa hidup sendiri. Bayangin kalau manusia cuma Adam sendiri, Adam doang, nggak ada Hawanya. Nah, kita tidak ada. Gitu. Jadi seorang suami untuk punya anak butuh istri, seorang istri untuk punya keturunan butuh suami, seorang suami untuk mengatur rumah tangga butuh istri. Karena apa? Karena suaminya bekerja di luar, jadi harus ada orang yang mengatur dalam rumah. Seorang istri untuk bisa mengisi kehidupan dan melaksanakan aktivitas sehari-hari dalam rumah butuh ke suami. Kenapa? Karena kalau suami tidak kerja, karena kalau suaminya nggak kerja, dapur nggak ada isi, beras kosong, bumbu kosong, ayam kosong, ikan kosong, apa yang mau dimasak, apa yang mau dikepul, dapur nggak ngepul itulah. Jadi tidak bisa itu. Nah, karena itu dikarenakan manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang harus hidup dengan lainnya, makhluk yang harus berinteraksi dan bersinggungan dengan selain dirinya, karenanya diperlukan satu aturan, diperlukan satu manajemen, diperlukan satu konun, sehingga manusia itu bisa hidup saling sinkron. Sehingga manusia bisa hidup saling mengerti, manusia bisa hidup saling menjaga, saling memahami. Istilahnya apa? Kalau kita bilang di Indonesia, yakni toleransi. Atau ada istilah lain selain toleransi. Atau apa ya, mungkin protokromo mungkin kalau di Jawa. Jadi hidup yang saling berdampingan. Anak ingat-ingat anak ada istilah khususnya itu hidup saling. Mungkin lebih cocoknya bineka tunggal ika. Jadi bineka tunggal ika, kita sekalipun berbeda-beda tetap satu jiwa. Kurang lebih maksudnya begitu, yakni karena manusia itu adalah makhluk yang sosial, yang tidak bisa hidup sendiri, maka mengharuskan dia tinggal berdampingan dengan orang lain. Nah, ini satu. Yang kedua, karena dia harus hidup berdampingan dengan orang lain, maka harus ada aturan. Aturan yang menjaga dan mengatur sehingga mereka bisa hidup tentram, damai, tidak saling singgung, tidak saling serabut, tidak saling ikut. Lalu bagaimana aturannya? Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam menyampaikan dengan dua bait, namun melingkupi semua. Dengan dua bait, namun melingkupi. Dikatakan khaliqun nas mukhalatan in mutum ma'aha bakaw alaikum wa ishtum annu ilaikum. Hiduplah kalian, berbaurlah kalian dengan orang lain, dengan masyarakat, sedemikian rupa perbauran kalian itu sehingga jika kalian mati, ini dua aturannya. Yang pertama, jika kalian mati, dia menangisi kalian. Jika kalian mati,
mereka masyarakat itu menangisi kepergian kalian, menangisi kepeninggalan kalian, merasa kehilangan sosok kalian. Jangan pula sampai kita mati orang lain buat syukuran. Jangan pula sampai orang kita mati orang lain langsung buat pesta pula. Nah, ini menandakan bahwa adanya kita di situ menjadi bala bagi orang lain. Jangan sampai pula kita mati, orang saling berjabat tangan mengucapkan puji syukur, alhamdulillah. Ini menandakan bahwa adanya kita di tengah masyarakat itu menjadi beban, menjadi sampah bagi masyarakat, menjadi bala bagi masyarakat, menjadi pengganggu masyarakat, menjadi benalu bagi masyarakat. Nauzubillah. Dikatakan kalau seandainya kalian mati, masyarakat akan menangisi kalian. Tangis, menangis merupakan suatu bentuk fi'il atau perbuatan. Jadi menangis itu merupakan suatu perbuatan yang didasari dan bersumber dari sebuah perasaan di dalam hati. Orang nggak bisa nangis gitu saja tanpa ada sebabnya, enggak. Kalau seandainya ada orang menangis gitu saja tanpa ada sebab, itu biasanya dikatakan sakit. Jadi kelainan, memiliki kelainan. Ya, ini tidak normal. Kita sekarang sedang membahas kehidupan normal orang normal. Menangis itu tidak bisa sedemikian saja terjadi, melainkan orang menangis didasari ada sebuah hal dalam bahasa Arab, ini hal atau keadaan di dalam hati, keadaan di dalam jiwa yang membuat kita terenyuh, biasanya, ini sebagian besar tangisan itu didasari dikarenakan perasaan yang disebabkan kehilangan sesuatu. Contoh, misalnya orang menangis ketika bapaknya meninggal. Orang menangis karena bapaknya meninggal. Nah, kehilangan seorang bapak itu menusuk-nusuk hatinya sehingga tusukan-tusukan dalam perasaan itu membuat air mata menangis. Ini satu. Kedua, orang antum semua menangis pada saat Asyura, pada saat Arba'in. Kenapa menangis? Karena kehilangan orang yang disayangi, kehilangan imam yang mulia, mengenang syahidnya Imam Hussein alaihissalam. Ini ada yang hilang. Begitu juga orang yang nangis misalnya karena dosa, meratapi dosa ketika kita bermunajat, meratapi perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan. Semoga Allah Ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosa seluruh mukmin dan benar-benar atas kita, orang tua kita, ayah kita, saudara, anak famili kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka semua dan dosa-dosa kita biasa Zahra dalam doa. Ketika orang menangis meratapi kemaksiatan yang dilakukan dan meratapi dosa yang didapatkan itu, sesungguhnya sedang meratapi kehilangan. Yakni apa? Yakni meratapi kehilangan qurb, yakni dekatnya kepada Tuhan. Ketika orang bermaksiat, dia sadar bahwa dia semakin jauh dari Tuhan. Nah, semakin jauhnya dari Tuhan ini kan kehilangan, adalah sebuah kehilangan. Nah, inilah yang membuat orang menjadi menangis di dalam menangisi munajat. Jadi
tangisan itu merupakan satu bentuk kabar kepada orang lain bahwa orang yang menangis ini sedang merasa kehilangan. Nah, kalau seandainya ketika kita meninggal masyarakat itu menangis, artinya masyarakat kehilangan kita, yakni kita ini menjadi bagian dari dirinya lalu hilang dari dirinya. Nah, itu namanya hilang. Sesuatu yang hilang itu disebut hilang ketika sebelumnya dia adalah bagian dari dirinya. Ya, ini contoh misalnya antum ada uang 10.000 tuman di kantong. Kapan dikatakan itu hilang? Ketika sebelumnya uang 10.000 itu ada di kantong antum. Lalu sekarang tidak ada, baru dikatakan hilang. Lah kalau sebelumnya uang 10.000-nya itu memang ada di kantong orang lain, bukan di kantong antum, itu bukan hilang namanya. Kan gitu. Nah, kapan masyarakat dikatakan kehilangan kita? Masyarakat dikatakan kehilangan kita jika sebelum kehilangan tersebut kita adalah bagian dari diri masyarakat. yakni masyarakat merasa kita itu adalah bagian dari tubuhnya, bagian dari keluarganya, sehingga ketika kita meninggal, dia merasa ada yang tercabut dari dirinya, ada yang hilang dari dirinya. Nah, kesakitan itu menyebabkan Amirul Mukminin Imam Ali alaihi salam mengatakan, hiduplah kalian, bermasyarakatlah kalian sedemikian rupa, sehingga jika kalian meninggal, masyarakat akan menangis. Maksudnya apa? Maksudnya yakni berperilakulah kita dengan masyarakat, berbautlah kita dengan masyarakat, sehingga masyarakat menjadikan kita bagian dari dirinya, sehingga masyarakat merasa kita adalah keluarganya, masyarakat merasa kita adalah bagian dari komunitasnya, dari keluarganya, dari dirinya, dari tubuhnya, sehingga ketika kita meninggal dia kehilangan bagian tubuhnya. Itu dia akan bukan sebaliknya. Jadi masyarakat seolah-olah merasa kita ini adalah orang asing, masyarakat merasa kita ini orang yang mengganggu. Kalau benalu gimana sih hidupnya benalu? Benalu itu adanya lebih baik daripada tiada. Benalu itu tiadanya lebih baik daripada adanya, kan begitu benalu. Yang namanya benalu, ya ini lebih baik tiada daripada ada, kan begitu. Lah kalau seandainya manusia itu hidupnya bagai benalu, artinya ketika dia tiada, orang bersyukur, orang memanjatkan syukur, alhamdulillah, sampai mungkin pesta pora mungkin untuk untuk menandakan kemeninggalan kita. Nauzubillah. Ini satu. Aturan kedua dikatakan wa in istum hannu ilaikum. Dikatakan dan jika kalian hidup, mereka dengan rasa cinta akan menghampiri kalian. Ketika kalian hidup, mereka, yakni masyarakat dengan rasa cinta akan menghampiri kalian. Artinya apa? Artinya kita ini adalah hal yang penting bagi masyarakat. Masyarakat mencintai kita. Masyarakat merasa kita ini adalah bagian dari dirinya. Masyarakat berbondong-bondong menukar. Masyarakat butuh kepada kita. Ini bertentangan dengan keadaan di mana ketika kita hidup, masyarakat menjauh dari kita. Nauzubillah, betapa
betapa tercelaknya kita, betapa meruginya ketika kita semasa hidup masyarakat menjauh dari kita. Masyarakat berpaling dari kita. Kenapa? Karena mereka merasa terganggu dengan adanya kita. Mereka merasa tidak nyaman dengan adanya. Nah, ini dua garis besar yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam, sehingga kita bisa berperilaku dengan benar terhadap masyarakat. Di dalam kitab Ushul Kafi, jilid kedua, halaman 631. Imam Shadiq alaihissalam, Imam Ja'far Shadiq alaihissalam diriwayatkan bahwa beliau mengatakan, karena Abu Ja'far alaihissalam yaqul, ini Imam Shadiq alaihissalam mengatakan bahwa Imam Baqir, jadi Imam Shadiq mengatakan bahwa Imam Baqir alaihissalam selalu menyampaikan, selalu bersabda, azimu ashabakum wa wakkaruhum wa la yatahajjahum ba'dukum ala ba'din wa la tudurru wa la tuhasidu wa iyyakum wal bukhla kunu ibadallah al-mukhlasin. Imam Shadiq alaihissalam mengatakan bahwa Imam Baqir alaihissalam senantiasa bersabda, muliakanlah sahabat kalian, azimu ashabakum, muliakanlah sahabat kalian, wawakkiruhum, dan hormati mereka, wala yatahajjamu ba'dukum ala ba'din, dan kalian itu jangan saling sikut, kalian itu jangan saling cubit, yakni jangan saling tekel, jangan saling ganggu. Wala yatahajjamu ba'dukum ala ba'din, jangan saling cubit kalian, jangan saling ganggu kalian, jangan saling tekel kalian. Wala tudurru, dan juga jangan saling melukai, jangan saling menciderai. Wala tuhasidu, jangan saling hasad sesama manusia, jangan saling hasad sesama mukmin, jangan saling hasad. Jangan sampai pula tetangga beli kipas angin kita yang terputar, tetangga beli AC kita yang kedinginan, tetangga yang beli misalnya mesin cuci kita yang keperes. Nah, itu enggak benar, itu jangan sampai demikian. Wa iyyakum wal bukhlan, berhati-hatilah kalian dengan kebakhilan, pelit. Hati-hati dengan pelit. Nah, ini pelitnya itu jangan sampai kebangetan. Apa salahnya memberikan hak orang-orang fakir, memberikan hak orang-orang yatim, memberikan hak orang-orang miskin? Itu bukan harta kalian. Itu hanya uang yang dititipkan kepada kalian untuk disampaikan ke orang fakir, orang miskin, anak-anak yatim. Jangan pelit, wa iyyakum wal bukhla, jangan pelit. Kunu ibadallahil mukhlasin, jadilah kalian hamba-hamba Tuhan yang mukhlas. Mukhlas berbeda dengan mukhlis. Di riwayat yang lain, di transkrip yang lain, di naskh yang lain dikatakan kunu ibadallahi sholihin, jadilah kalian hamba-hamba Tuhan yang soleh. Nah, sekarang kita mau bahas yang mukhlas. Seandainya kita pakai teks yang mukhlas tadi, kunu ibadallahil mukhlasin, jadilah kalian hamba-hamba Tuhan yang mukhlas. Mukhlas berbeda dengan mukhlis.
Mukhlis ismi fa'il. Mukhlas ismi maf'ul. Mukhlis yakni si pelaku. Mukhlas yakni yang diperlakukan. Mukhlis yakni orang yang ikhlas. Mukhlas yakni orang yang terhadapnya diikhlaskan. Mukhlas yakni orang yang terhadapnya sudah diikhlaskan. Nah, dikatakan jadilah kan hamba-hamba Tuhan yang mukhlas, bukan mukhlis. Yani apa mukhlas? Yani Allah Ta'ala sudah ikhlas kepada kalian. Allah Ta'ala itu sudah ridho kepada kalian. Ini makom yang sangat tinggi. Dan ini ditaruhnya di akhir. Dikatakan kunu ibadallahil mukhlasin. Setelah apa? Setelah yang pertama, azimu ashabakum. Muliakan sahabat kalian. Jangan sampai kita mencela teman. Jangan sampai kita mencemooh teman, memfitnah teman, menghina teman. Dihormati teman kita, aibnya ditutup bagaimana telah dibahas. Jangan dicari-cari aib orang lain. Sedemikian kita berperilaku sehingga aibnya itu seakan-akan kita tidak melihatnya. Seakan-akan kita tidak mengetahui aibnya. Itu satu. Yang kedua, waqiruhu, dan hormati mereka. Setelah antum muliakan, hormati mereka. Junjung tinggi mereka. Nah, ini sahabat-sahabat kita itu, yakni orang-orang mukmin itu dijunjung tinggi, dihormati, bukan malah dihina, bukan diprasangkai, bukan diledeki, bukan. Wala yatahajjamu ba'dukum ala ba'din. Jangan kita saling sikut, saling cubit. Yayasan satu mencubit yayasan lain. Yayasan yang satu menjewer yayasan yang lain. Yayasan satu mentekel yayasan lain. Husainiyah satu mentekel Husainiyah lain. Madrasah satu mensikut madrasah lain. Nah, ini perilaku yang tidak benar. Kita harus saling bahu-membahu. Sesama mukmin harus saling tolong menolong. Sesama mukmin harus saling bahu-membahu, pikul memikul, angkat mengangkat, apalagi saling salam menyalam. Yani saling gotong royong. Sesama mukmin harus saling gotong royong. Wala tutarru, dan jangan saling menciderai, jangan saling mencelakai. Wala tuhasidu, jangan saling hasad kita orangnya. Jangan saling hasad. Wah, ini hasad nih, hasud tuh penyakit yang berat banget. Orang dapat rezeki, kita yang kecekik. Nah, ini bahaya banget. Kenapa? Karena kalau orang sudah hasad, kalau di dalam hati kita sudah hasad, orang misalnya dapat rezeki kita yang kecekik, nanti kita akan berusaha untuk menghilangkan rezeki itu dari orang lain itu. Contoh misalnya orang lain dapat rezeki beli motor. Kita sudah berpuluh-puluh tahun cuma punya sepeda. Jangan kecekik pula kita. Kenapa? Karena nanti kita akan berusaha sehingga motornya itu akan sirna dari dia. Misalnya gimana? Misalnya kita kasih tahu kalau ada maling motor, kita bilang, maling sini kau. Itu ambil motor tetanggaku tuh. Oh, maaf Pak, saya tidak ada jalan mau ke rumah sebelah. Kamu lihat lewat rumah saya saja. Sampai akan begitunya kita. Kenapa? Karena hasud tadi. Bahaya banget. Wa iyyakum wal bukhla. Dan berhati-hatilah kita terhadap kebahilan, rasa pelit nih. Ini bahaya banget. Kalau orang pelit, itu kuburannya sempit. Orang pelit, hidupnya nanti kejepit. Orang pelit itu nanti masa depannya akan terhimpit. Orang pelit itu nanti nggak ada teman. Orang pelit itu adalah orang yang
tidak bisa menikmati hartanya sama sekali. Itu justru semakin pelit, semakin tidak menikmati hartanya. Justru orang yang dermawan, orang yang akan menikmati harta pencariannya itu. Kan indah kalau misalnya kita cari rezeki, kerja seharian dari pagi sampai sore, terus dapat anggaplah 50.000. Dapat 50.000. 20.000-nya dibuat untuk makan keluarga. 10.000-nya buat teh manis dingin, terus dibagi ke tetangga, kan asik. Yakni nikmat itu jadi enak. Kita merasa, kan dikatakan khairun nas anfa'uhum. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang paling bermanfaat, kan begitu. Lah kapan bermanfaatnya kalau antum tidak bakhil, kalau kita tidak pelit, kalau Yusuf ini tidak pelit. Kalau Yusufnya pelit, Yusufnya bakhil, lah kapan tetangga bisa memanfaatkan kita? Kalau Yusufnya nyimpen mulu untuk dia, kalau Yusufnya nyimpen uangnya sendiri, tidak mau bagi-bagi, kapan masyarakat merasakan nikmat itu? Dengan begitu berarti kita bukan orang yang baik. Kalau masyarakat bisa memanfaatkan dari kita, berarti kita ini bukan orang baik. Misalnya ditanya, kamu berapa tahun tetanggaan sama Yusuf? Oh, alhamdulillah saya sudah 20 tahun tetanggaan sama Yusuf. Oh iya. Berapa kali dia kira-kira ngasih bukaan atau ngasih sesuatu ke kamu? Alhamdulillah sampai sekarang biar air putih juga nggak pernah. Itu kan auzubillah, tetangganya sampai tiap hari ngarep Yusuf ngasih hatta sekalipun air putih 1 gelas, tapi tidak pernah. Ini kan auzubillah. Nah itu tidak benar. Iyakum wal bukhla. Setelah itu baru dikatakan kunu ibadallah. Ini setelah kita memuliakan sahabat kita, yakni orang mukmin itu, setelah kita menghormati saudara-saudara kita, tidak saling sikut menyikut sesama sesama mukmin, tidak saling menciderai, tidak saling mencelakai, tidak saling hasud, lalu tidak pelit, baru dikatakan jadilah kalian hamba Tuhan yang mukhlas. Semoga Allah menerima ibadah kita semua, semoga Allah menerima amalan kita semua, puasa antum semua, dan kita semua makbul, dan begitu juga seluruh mukminin. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa seluruh mukminin dan mukminat. Semoga Allah mengampuni dosa para ulama, merahmati para ulama, memanjangkan usia mereka yang masih hidup, mengampuni para ulama baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, mengampuni para asatidz kita, marhum Ahmad, maafkan jalan, marhum Ustaz Ahmad bin Abu Bakar. Semoga Allah mempercepat kezuhuran Imam Zaman ajalullah farajah syarif. Semoga Allah memenangkan perjuangan para mukminin dan muhawwani di atas para mustakbirin dan zalimin. Semoga Allah memudahkan rezeki para mukmin semuanya, melapangkan rezeki para mukmin, membuka ikatan-ikatan dan simpul-simpul kehidupan para mukmin, menyembuhkan orang yang sakit segera sembuh, dan segera membersihkan wabah pandemi corona dari muka bumi, insyaallah taala. Al-Fatihah ma'assalawat. Oke, selamat berbuka puasa bagi yang sudah berbuka puasa. Semoga puasa semua makbul. Salah satu
Inna anzalnahu fi lailatul ghad wa ma adraka ma lailatul ghad. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul aliyyul azim. Semoga puasanya makbul. Terus dianjurkan juga sebelum buka puasa didoakan untuk orang-orang mukmin, para ulama, zuhurnya imam zaman, jangan lupa. Daerah mana saja yang sudah buka niat? Tentu daerah Sulawesi sudah, Papua sudah, daerah Jawa, daerah Indonesia Barat sudah. Jam berapa sudah di Indonesia Barat? Ciledug sudah, Ustaz. Ciledug udah. Ciledug lebih awal kayaknya nih Pak Dodok. Belum, Jawa Tengah belum. Masa Ciledug sudah? Wah, Jam 6 lewat. Ini mataharinya kembali kayaknya nih. Kebumen belum. Ciledug kan? Sudah jam berapa di sana? Sudah jam berapa di sana Pak Dodok? Jam 6 lewat 11. 16. Jam 6.16. Oh ya. Jam 16. Kalau dari buka ikuti ICC jam 6 lewat 4 menit. Jam 6 lewat 2 menit. Kapan? Kalau ikutin Ustaz jam masih lambat 50 menit. Kalau versi ICC jam 6 lewat 4. Lewat 2 Ustaz. ICC lewat 2. Jam 6 lewat 2. Jam 6 lewat 2. Kalau versi marhum Ustaz jam berapa? 32. Lewat 32. Ya mana sajalah yang antum yakini benar. Karena yang menjadi hujjah itu adalah yang menjadi hujjah nanti di hadapan Tuhan itu keyakinan antum. Kalau antum yakin bahwa kabar ICC itu benar, maka antum bisa mengikutinya. Begitu juga kalau antum yakin bahwa kabar yang disampaikan marhum Ustaz Abu Ammar itu benar, maka antum bisa mengikuti. Tidak perlu harus sampai ke yang penting yakin. Sekali lagi saya katakan yang penting yakin. Jadi perbedaan itu bisa saja terjadi. Si fulan ngomong A, si fulan ngomong B. Yang tidak benar itu kalau memaksakan kehendak. Yang tidak benar itu kalau memaksakan pemikiran. Jadi kalau misalnya saya Yusuf Tarikian, saya yakinnya misalnya ikut ICC. Itu saya kalau misalnya saya yakin kabar ICC, saya bisa ikut buka ICC. Atau misalnya saya Yusuf Tarikian, saya yakin kabar dari pemerintah. Saya ikut awal puasa pakai pemerintah. Kalau yakin. Atau saya Yusuf Tarikian. Dengan ini menyatakan bahwa saya yakin terhadap kabar dari marhum Ustaz Abu Ammar rahimahullah, maka saya bisa mengikuti beliau. Itu sepintas menyangkut tentang berbuka puasa. Yang sudah buka puasa silahkan buka puasa, yang lagi menunggu silahkan menunggu. Kalau boleh sedikit kelas-kelas fikih ya. Khusus tentang Ramadan kalau boleh. Boleh enggak nih saya minta izin? Boleh Ustaz. Ya. Kita bahas sedikit tentang
kawan-kawan. Yang pertama, kalau seandainya seseorang mau safar, yang pertama, kalau seandainya seseorang mau safar, untuk membatalkan puasa. Jika seandainya seseorang hendak safar untuk membatalkan puasa, dua keadaan. Perhatikan baik-baik. Dua keadaan. Keadaan yang pertama, jika dia niat safarnya adalah di hari itu juga, maka jika safarnya itu sebelum zuhur dan sampai pada jarak syar'i, yakni pulang perginya itu 8 farsakh atau sekitar 45 km, di mana perginya itu minimal 4 km, perginya minimal 4 farsakh, tidak boleh kurang. Perginya minimal 4 farsakh, tidak boleh kurang. Dikatakan kalau niatnya baru hari itu, dan hari itu juga mau pergi, mau safar, maka puasanya batal yang pertama. Namun dia tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan, seperti minum, tidak boleh. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, seseorang mau safar tapi niatnya malam sebelumnya. Jadi sebelum safar, misalnya safarnya kapan? Anggaplah safarnya hari ini. Nah, dia mau safar itu hari ini pagi sebelum zuhur. Jaraknya juga jarak syar'i, pulang pergi 8 farsakh, perginya saja 4 farsakh minimal. Sudah sesuai itu. Niatnya kapan? Niatnya adalah malamnya, bukan hari ininya. Niatnya itu sejak sehari sebelumnya, yakni sejak tadi malam saya sudah niat bahwa tadi malam saya niat bahwa besok pagi saya mau pergi safar. Nah, kalau demikian dikatakan kalau dia sudah melakukan safar, puasanya batal dan apa? Dan boleh makan minum. Jadi sudah jelas ya perbedaannya di mana ya? Perbedaannya bahwa kalau yang pertama tadi, kalau dia baru niatnya itu hari itu juga, maka tidak boleh makan minum. Tapi kalau dia niatnya dari malam, boleh makan minum. Oke. Tapi kalau seandainya dia pulang perginya itu di hari itu juga, tetapi sepanjang dia melakukan perjalanan itu dia belum makan minum, dan kembali ke daerahnya itu juga sebelum zuhur. Jadi misalnya pergi dari Jakarta sampai ke Kebumen, misalnya perginya jam 6 pagi, terus balik lagi dari Kebumen ke Jakarta lagi, sampainya jam 11 siang. Nah, gimana hukumnya? Sementara sepanjang perjalanan itu dia belum melakukan hal yang membatalkan. Gimana? Apakah boleh? Katakan iya boleh meneruskan puasanya. Oke, jelas ini. Jelas Ustaz. Tapi ada
pemahaman yang mungkin berbeda dengan saya sebelumnya, barangkali apa saya kurang nyimak atau apa gitu. Ya, enggak apa-apa kalau berbeda. Ya, pemahaman saya yang tadi kan ada permisalan dua. Yang pertama niat di hari itu. Nah, apabila sampai jarak syar'i itu pemahaman saya itu baru dan sampai di sana itu sebelum zuhur, maka baru boleh membatalkan puasa. Boleh membatalkan puasa, benar. Itu yang pertama. Yang kalau niatnya malamnya, misalnya berangkatnya besok, malam ini baru niat mau safar, maka baru boleh membatalkan puasa ketika melewati batas kota ditambah dengan sekitar 1 kilo apabila azan itu sudah tidak terdengar. Setelah itu baru boleh membatalkan puasa. Begitu kan? Ulangi dari awal, Pak Fajar. Anak kayaknya yang kurang nyimak antum. Ulangi dari awal gimana pemahaman antum dari awal? Kan tadi anak kasih dua gambar. Apabila niat safarnya itu di hari berangkatnya safar zuhur dan sampai jarak syar'i sebelum waktu zuhur, maka di situ baru boleh membatalkan puasa. Oke. Itu yang pertama. Sedangkan untuk yang kedua, niatnya malam hari, safarnya besok, maka boleh membatalkan puasa ketika sudah melewati ditambah jarak sekitar 1 kilo ya, setelah waktu azan itu tidak terdengar lagi. Demikian dan ini hati tarakut. Ya, ini dari batas kota sejauh 1,35 km udara itu yakni hati tarakut. Itu pahaman antum. Saya itu salah atau gimana tuh? Anda enggak tahu pahaman antum. Anda enggak berani bilang pahaman antum salah. Siapa tahu pahaman antum benar. Siapa tahu juga pahaman saya yang salah. Siapa tahu pahaman antum itu dari marji yang lain. Tapi yang kemarin saya dapatkan dari daftar 2 hari lalu saya merujuk ke kantor akhbar bahwa untuk persoalan safar, jika seseorang hendak safar hari ini dan niatnya juga baru hari ini, maka dia tidak berhak untuk melakukan hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan minum. Sekalipun nanti kalau dia sudah melakukan safar itu, nanti harus dikodok lagi puasanya. Puasanya tetap dikodok, tetapi tidak boleh makan minum. Puasanya tetap dikodok nanti karena dia sudah safar, tapi tidak boleh makan minum. Kalau dia niat puasanya itu malam sebelumnya, itu boleh membatalkan, boleh makan airnya. Itu yang Anda dapat dari kantor akhbar. Jadi tidak ada urusan kapan buka puasanya. Kalau tadi kan antum seandainya hari itu baru niat, maka nanti setelah masuk masa syar'i baru boleh buka. Tapi kalau sudah dari sejak malam niat, maka dari hati tarakhus sudah bisa buka. Kalau antum kan gitu. Iya tuh. Kalau yang saya dapat kemarin enggak. Jadi kalau dia baru niat sekarang ini, hari ini baru niat, safar hari ini, maka tidak boleh memakan dan minum. Namun
Kalau seandainya sejak malam dia sudah niat, maka boleh membatalkan makan minum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, satu-satu. Apa nih, dulu ya? Pak Fajar udah jelas, Pak Fajar. Cukup jelas. Jadi apa yang saya pahami memang seperti itu sebelumnya, terus kemudian dapat yang baru dari antum adalah seperti itu. Jadi ada perbedaan yang sebenarnya agak signifikan itu perbedaannya. Iya. Iya. Oke. Sepertinya pemahaman safar yang pertama dan kedua itu, kalau yang kedua itu secara umum sama lah, banyak yang dipahami semacam itu. Cuman yang pertama itu bahwa kalau lihat safar hari lalu suaranya batal, tidak boleh membatalkan, tutup kodok, itu sebetulnya baru itu. Sementara pemahaman anak dari bukan pemahaman anak. Jadi mungkin sebagian besar teman-teman tahunya bahwa bahkan begini, sengaja untuk safar hari itu memang untuk mau makan katakan mau di mana, di Bandung, sengaja mau safar hari itu. Dibolehkan. Itu dipahami, itu yang diketahui banyak teman-teman. Ini sebagian teman Yayasan Mulia Sadra, Pak Fajar sendiri semacam itu. Harus sebagian teman juga semacam itu. Tapi kalau yang kedua, saya rasa sama itu. Tapi untuk yang apakah itu fatwa baru atau sebenarnya nggak tahu yang antum gunakan begitu. Mungkin perlu saya tambahkan juga. Jadi lebaran di Indonesia itu kan sering berbeda antara Sunni dengan Syiah gitu. Nah, dan itu bisa terkadang itu kepastian itu diketahui setelah besoknya, besok pagi. Oh, ternyata Syiah belum lebaran, Sunni sudah lebaran. Nah, karena di lingkungannya adalah sudah lebaran, maka teman-teman itu paginya melakukan perjalanan safar. Nah, terus kemudian setelah mencapai jarak syar'i, yang bersangkutan kembali ke rumahnya, dan sampai rumahnya akhirnya ya ikut makan minum gitu. Yang saya pikir teman-teman seperti itu, artinya kalau misalnya memang fatwanya adalah tidak boleh makan minum, ya menjadi bermasalah ini pemahaman teman-teman. Demikian. Oke. Bermasalah itu kalau sudah tahu tapi masih dilakukan. Kalau baru tahunya sekarang dan yang sebelum-sebelumnya itu misalnya dia punya hujah atas perbuatannya itu, ya ini antum sebelum-sebelumnya kan tidak seperti ini kan ya? Hah? Iya, tapi ya. Dan antum kan tentu punya dalil terhadap perbuatan antum itu, punya hujah, yakni punya hujah syar'i bahwa ini dari kantor akhbar begini kan gitu. Nah, kalau antum punya hujah syar'i, maka yang lalu-lalu itu dianggap benar. Dan yang baru tandanya ini kan baru yang antum dapati. Lalu sekarang kalau sudah tahu, tapi masih melaksanakan yang lama, itu yang tidak benar. Nah, makanya ada caranya gampang sebenarnya. Kan kita ketahuan kalau besok belum lebaran itu kan kita tahu. Ya sudah, dari malam kita niat untuk safar saja. Bagi orang-orang Syiah, kan kita tahu bahwa besok itu belum lebaran. Kenapa tahu besok belum lebaran? Karena ru'yat hilal itu kan gampang. Waktu mau memasuki maghrib itu kan ketahuan hilal, bulan terlihat atau tidak. Kalau bulan belum terlihat berarti besok belum lebaran. Nah, ketika besok belum lebaran ya sudah,
malamnya niat anaknya besok mau safar, mau kemana, mau ke Kebumen, gitu. Tidak apa-apa, dan tidak susah. Kenapa harus susah? Tuh. Jelas ini atau masih janggal, masih mengganjal. Sebenarnya tidak mengganjal. Anu itu tadi hanya macam kenapa? Silakan Pak Fajar, kenapa? ya sudah tidak mengganjal. Artinya tadi hanya menyampaikan suatu kasus dan solusinya kan memang ada gitu. Iya. Oke, silakan Pak Dodo. Ya Ustaz, alhamdulillah, makasih Ustaz. Ternyata ada informasi baru mengenai fatwa ini sehingga insya Allah dapat meringankan kita ketika pada saat yang tadi Bapak katakan Lebaran ya. Ini sangat dilema juga buat kita ya untuk melakukan safar ya Ustaz ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana ketika kita memang niat malamnya itu untuk safar, namun pagi siang harinya nggak jadi safar Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Dari malam kita mau niat safar nih, gitu. Halo. Iya Ustaz, tapi tidak jadi Ustaz. Begitu Ustaz. Nah, berangkatnya. Gitu. Iya, kalau nggak jadi berangkat ya terusin puasanya. Puasanya. Berarti niat itu gugur ya. Ketika tidak jadi berangkat gugur niatnya ya, tetap melakukan sholat, tetap melakukan puasa ya. Nah, iya, tapi langsung niat puasa cepatnya sebelum masuk zuhur. Kecuali kalau sudah mau sampai zuhur pun tetap tidak berubah niat, itu nanti dikodok. Tidak ada kafarat, kodok aja. Kafarah itu terjadi kalau kita, ini aturan umum ya, aturan umum. Kafarah itu hanya terjadi jika seseorang melakukan untuk yang khusus puasa, melakukan puasa, membatalkan puasa dengan yang haram. Nah, itu ada kafarahnya. Contoh misalnya, itu ada kafarahnya. Nah, kan haram itu. Terus apalagi misalnya makan tanah, karena makan tanah kan haram. Makan tanah haram, terus membatalkan puasa dengan makan tanah itu haram. Minum khamar kan haram, membatalkan puasa dengan minum khamar itu ada kafarahnya itu. Jadi kafarah itu hanya berlaku untuk hal-hal yang membatalkannya dengan perbuatan yang haram lah. Kalau ini kan kita tidak berbuat yang haram dan tidak membatalkan puasa juga, belum makan minum kan ya. Ini pemahaman baru lagi kan? Nah, anu kafarah apabila misalkan sedang puasa Ramadan, terus tidak ada alasan apapun, akhirnya minum atau makan membatalkan puasa, itu kafarahnya satu, tapi bisa menjadi kafarah dua, double apabila membatalkannya dengan maksiat. Begitu kan pemahaman saya sebelumnya. Ana tidak tahu kalau yang itu. Yang Ana tahu, yang Ana ketahui, makan minum saja itu tidak memiliki kafarah.